warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengimplementasikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam, Ibu Dr. Eva Irwani, SPDI, MPDI, dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sebagai presentasi, Hoirun Nisa dengan NIM G1C125014, dan tim makalah Nadia Dwi Amanda G1C125017, dan Zahra Zakira dengan NIM G1C125136, dan tim makalah Nurul Fitri Alfatunisa dengan NIM G1C125005, dan Giska Yolanda Ramadhani dengan NIM G1C125135, Indra Pratama dengan NIM G1C125025, dan Nur Zahara dengan NIM G1C125029. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minannas. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan mengkaji peran strategis ZISWAP dalam pembangunan sosial ekonomi serta tantangan dan peluang pengelolaannya di era modern. Rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua ada bagaimana peran ZISWAP dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana strategi pengelolaan ZISWAP yang efektif agar manfaatnya lebih merata. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengoptimalisasi pengelolaan ZISWAP di masyarakat modern? Dan bagaimana upaya pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi terhadap ZISWAP. Tujuan penulisan untuk menguraikan perbedaan persamaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf berdasarkan sumber hukum Islam. Yang kedua, untuk menganalisis kontribusi ZISWAP dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi. Yang ketiga, untuk mengevaluasi sistem pengelolaan ZISWAP yang berjalan saat ini di Indonesia. Lalu selanjutnya, untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan dan pengelolaan ZISWAP, dan untuk memberikan rekomendasi strategi optimalisasi pengelolaan ZISWAP agar lebih produktif, transparan, dan berkelanjutan. Nah, di sini ada definisi zakat. Zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam. Infak dan sedekah, meskipun bersifat sunnah, tetap memiliki dampak signifikan dalam menciptakan solidaritas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Selanjutnya ada 3 teori zakat dan landasan syariat. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa zakat sebagai fakir miskin yang harus ditunaikan oleh muzaki. Lalu selanjutnya dari Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa zakat harus diimplementasikan secara kontekstual sesuai perkembangan zaman. Dan Monzerhab menyebutkan bahwa zakat sebagai pilar ekonomi Islam yang dapat menjadi alternatif sistem jaminan sosial. Dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 110, yang berartikan bahwa dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu. Tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa hadis Nabi juga menegaskan kewajiban zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Selanjutnya ada 2 jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibagikan oleh setiap muslim di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah bentuk zakat yang wajib dibayarkan oleh umat Islam terhadap harta yang dimiliki dan telah mencapai nisab serta berlalu 1 tahun. Jenis-jenis zakat mal di antara lain ada zakat emas dan perak, wajib dibayar 2,5% jika mencapai nisab setara 85 gram emas.
Yang kedua, zakat perdagangan 2,5% dari keuntungan bersih. Zakat pertanian 5% bila diakhiri dengan biaya dan 10% bila diakhiri oleh hujan. Dan zakat peternakan dengan nisab dan kadar berbeda sesuai jenis hewan. Dan yang terakhir ada zakat profesi atau gaji oleh ulama kontemporer disamakan dengan zakat perdagangan. Nah, di sini ada 6 golongan penerima zakat asnaf. Yang pertama ada fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob memerdekakan budak, dan gorimin yaitu orang berutang, dan fisabilillah. Apa sih manfaat zakat? Yang pertama dari sisi spiritual yaitu menyucikan jiwa dari sifat tamak dan kikir. Dari sisi sosial memperkuat solidaritas, mengurangi kecemburuan sosial, serta membangun rasa keadilan. Manfaat zakat dari sisi ekonomi yaitu mendukung redistribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, serta memberdayakan mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzaki. Tantangan dan solusi. Digitalisasi zakat menjadi solusi penting apabila aplikasi pembayaran zakat online, layanan e-zakat, dan integrasi dengan sistem perbankan syariah telah meningkatkan penghimpunan zakat di berbagai negara. Transparansi melalui laporan digital juga mendorong kepercayaan publik. Di sini ada 4 macam infak. Yang pertama ada infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Nah, dampak infak itu yang pertama dapat terhadap kesejahteraan rumah tangga, yang kedua terhadap peningkatan tenaga kerja UMKM, dan yang ketiga ada terhadap kemiskinan. Hikmah infak diantaranya dapat membentengi harta. Tidaklah musnah harta yang ada di daratan atau di lautan kecuali oleh sebab tidak dikeluarkan zakatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua mendapat menyembuhkan penyakit, yang ketiga dapat menggandakan harta. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, tiap bulir 100 biji. Nah, di sini ada golongan penerima sedekah. Yang pertama ada orang kafir, orang miskin, dan pengurus zakat. Dan manfaat-manfaat sedekah yaitu diantaranya sedekah bisa meringankan hisab, bisa meringankan timbangan kebaikan ketika di penimbangan amal nanti, dan bisa menaungi kita ketika di yaumul mahsyar. Dasar hukum wafat. Sunnah dan Al-Quran salah satunya tercermin dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang mendorong sedekah dan wakaf sebagai amal yang pahalanya berlipat ganda. Regulasi nasional Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai payung hukum wakaf di Indonesia yang mengatur legalitas, pengelolaan, dan pemanfaatannya. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.